Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Dia Supriyadi, NIM 21044111033 dari kelas 3A Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer yaitu TCP/IP. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian TCP/IP dan OSI. TCP/IP dan OSI adalah dua model jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Ada beberapa persamaan dan ketidaksamaan di antara mereka. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa OSI adalah model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi, sedangkan TCP/IP digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. Adapun perbandingan utama antara TCP/IP dan model OSI, yaitu yang pertama, TCP/IP adalah model client server. Artinya ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. Sedangkan OSI adalah model konseptual. Nah, perbandingan yang kedua yaitu TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet. Sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang struktur sistem. Yang ketiga yaitu TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan. Yang keempat, TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal. Di sisi lain, model OSI mendukung pendekatan horizontal. Yang kelima yaitu TCP/IP berwujud, sedangkan OSI tidak. Yang keenam, TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI sebaliknya, pendekatan dari bawah ke atas. Adapun lapisan-lapisan atau layer dari TCP/IP yaitu yang pertama network access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer ini menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Nah, layer atau lapisan yang kedua yaitu internet layer. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Yang kedua, memaketkan data dan memberikan alamat pada paket tersebut. Yang ketiga, melewatkan data pada antara network access layer dan host-to-host transport layer. Yang keempat, routing datagram ke remote host. Yang kelima, IP, ICMPD, ARP, DHCP bekerja pada layer ini. Nah, layer atau lapisan yang ketiga yaitu transport layer. Lapisan transport ini berfungsi mencari jalur atau routing yang kosong. Untuk transmisi data pada lapisan ini terdapat dua protokol, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, yang berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan pengiriman error ke lapisan hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. Nah, lapisan yang kedua pada transport layer yaitu UDP atau User Datagram Protocol, yaitu memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman atau perlindungan duplikasi, tidak mengurusi penerimaan aliran data dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Lapisan yang keempat yaitu application layer. Lapisan aplikasi ini merupakan tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, HTTP, SNMP, dan DNS. Adapun program-program yang menyediakan jaringan dalam application layer yaitu yang pertama Telnet. Telnet merupakan program yang memungkinkan akses terminal secara remote melalui suatu jaringan.
Servis yang tersedia melalui jaringan telnet yaitu Archie, Gopher, dan Wise. Program yang kedua yaitu FTP, merupakan salah satu protokol yang tersedia di dalam internet dan umumnya digunakan untuk fungsi transfer data, informasi maupun data yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Program yang ketiga yaitu HTTP. HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien ataupun sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau domain, kemudian web server mengolah permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. Yang keempat yaitu SNMP atau Simple Network Management Protocol. Secara sederhana, SNMP merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputernya dari jarak jauh ataupun remote. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara melakukan polling dan setting variabel elemen jaringan yang dikelolanya. Pada tahun 1984, jumlah komputer variabel yang terhubung ke internet telah mencapai 1.000 pieces. Program yang kelima yaitu DNS. Paul Mocatrice mengusulkan sistem database yang terdistribusi yang dinamakan DNS, yang mana hingga pada saat ini tetap digunakan. Fungsi DNS sendiri yaitu untuk memetakan IP address dan nama host. DNS juga digunakan sebagai sarana bantu penyampaian email addressing atau pengalamatan. Dalam TCP/IP dikenal 3 alamat yakni physical address, internet address, dan port address. Yang pertama yaitu physical address. Physical address kerap disebut sebagai link address. Ukuran address atau alamat fisik ini tergantung jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berupa unicast, multicast, atau broadcast. Alamat yang kedua yaitu internet address. Internet address merupakan alamat yang diperlukan untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini, besarnya internet address merupakan 32 bit. Yang ketiga atau alamat yang ketiga yaitu port address. Port address sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi terhadap proses aplikasi. Selanjutnya yaitu versi-versi TCP/IP. Versi-versi TCP/IP ada 2 yaitu IPv4 dan IPv6. Yang pertama yaitu IPv4. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Jenis-jenis alamat IP4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni alamat unicast, broadcast, dan multicast. Adapun kelas-kelas alamat IP dalam IPv4 ada 5, yaitu kelas A dengan oktal 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, dan kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, dan kelas E dengan oktal 240 sampai 255. Versi TCP/IP yang kedua yaitu IPv6. IPv6 adalah protokol internet versi baru yang didesain sebagai pengganti internet protokol versi 4 atau IV4. Alamat IP versi 6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Berbeda dengan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, IPv6 memiliki panjang 128 bit. Adapun jenis-jenis alamat IPv6 yaitu unicast, multicast, dan anycast. Selanjutnya yaitu subnetting. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, IP address kelas B, dan IP address kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut.
Adapun fungsi dari subnetting yaitu yang pertama, mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau collision atau macet. Yang kedua yaitu teroptimasi untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Dan yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Demikianlah materi jaringan komputer tentang TCP/IP yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.